Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi di video kali ini Bapak akan kembali memberikan ulasan singkat ya tentang materi hidrokarbon yang telah kita diskusikan beberapa minggu lalu ya. Jadi video ini bertujuan untuk supaya nanti kalian mudah memahami materi yang akan saya bawakan untuk kelas 11 ya. Oke, langsung saja dulu kita mulai ya. Saya akan mulai dari materi awal karena yang kemarin masih kendala tentang pengajarannya ya. Jadi saya ulang lagi. Nah, oke, kita mulai. Sebentar. Materi yang kemarin itu adalah tentang hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon itu ya, saya berikan ulasan singkat sedikit pendahuluannya. Jadi hidrokarbon adalah suatu senyawa kimia ya. Senyawa kimia di mana dia tersusun oleh unsur karbon dan unsur hidrogen ya. Jadi hidrokarbon sendiri itu adalah salah satu senyawa karbon organik ya. Jadi di catatan yang Bapak sudah bagikan di Google Classroom itu sudah ada perbedaan antara senyawa karbon organik dan organik. Jadi itu nggak akan saya bahas. Saya langsung bahas ke intinya, yaitu tentang hidrokarbon itu sendiri ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Jadi hidrokarbon ini adalah senyawa kimia dengan unsur yang disusun oleh unsur karbon dan unsur hidrogen. Biasanya dia terdapat dalam minyak bumi misalnya dia. Jadi dia sering kita jumpai dalam minyak bumi. Nah, sekarang yang Bapak akan bahasnya adalah karakteristiknya ya. Jadi karakteristik dari senyawa karbon dalam kehidupan sehari. Kenapa kita harus mempelajari senyawa karbon itu? Apa sih istimewa karbon itu ya? Nah, kita langsung saja ya. Jadi karakter ya atau khasnya atom karbon itu seperti apa? Ini adalah basic awalnya untuk memahami hidrokarbon ya. Jadi karakteristik dari unsur karbon yang pertama adalah dia merupakan unsur golongan 4 ya. Dia merupakan unsur golongan 4 ya, dimana kalau golongan 4A itu otomatis dia memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron pada kulit luarnya kan gitu. Nah, sekarang karena dia memiliki 4 elektron valensi, jadi di sini dia kalau kita gambar nukleusnya dia akan memiliki 4 tangan. Ya, ini yang untuk ingat ya. Jadi karbon itu punya 4 tangan. Nah, kalau saya gambar seperti ini, nukleusnya ya, dia memiliki 4 tangan seperti ini. Kalau kita gambar strukturnya, dia punya 4 tangan. Nah, garis seperti ini. Ini bukan min ini, tapi ini tangannya dia nih ya. Dan kalau kita buat kalau dia berikatan membentuk senyawa hidrokarbon, dia akan mengikat 4 atom H. Jadi kalau misalnya dia atom karbonnya sendiri, dia akan mengikat 4 atom H jika dia membentuk senyawa hidrokarbon. Ya, ini strukturnya. Dan kalau misalnya kita buat rumus molekulnya, jadi seperti ini. CH4, dimana kalau dengan golongan ini, itu namanya adalah metana. Ya, ini strukturnya namanya adalah metana. Kayak gitu misalnya. Terus yang kedua, dia ukuran atom karbon tuh relatif kecil ya. Jadi dia ukurannya sangat relatif kecil. Sehingga karena ukurannya relatif kecil ini, dia memudahkan membentuk ikatan dengan sesamanya. Sehingga karena dia bisa membentuk ikatan, nanti dia dapat membentuk ikatan yang panjang ya. Karena ukuran relatif kecil, bentangannya juga lumayan banyak, ada 4, dia bisa membentuk ikatan yang panjang. Ikatan dengan rantai yang panjang. Jadi ini adalah istimewanya dia dari unsur yang lain. Karena unsur lain belum tentu dia bisa membentuk ikatan yang panjang, karena kembali lagi ke ukuran, kembali ke elektron valensinya lagi, kayak gitu ya. Jadi ini adalah poin utama kenapa atom karbon itu istimewa ya. Ini perlu kan ingat pada nanti pas ulangan saya akan bahas jelaskan apa sih keistimewaan atom karbon. Di jawabannya adalah ini, dia memiliki 4 valensi, karena itu dia punya 4 tangan strukturnya seperti ini, dan dia bisa membentuk ikatan dengan rantai panjang karena
ukurannya relatif kecil. Ya, ini bahasannya. Oke, lanjut lagi. Setelah kalian paham karakteristiknya, saya nggak akan ngebahas identifikasinya. Identifikasi sudah dibahas juga di sana karena itu juga sekedar pengetahuan umum. Itu boleh kalian baca, boleh kalian pahami ya. Tadi saya langsung ke materi inti aja hari ini. Ya, tadi sudah karakteristik, sekarang kita ke jenisnya ya. Jenis atom karbon. Oke, jenis atom karbon ya, jenis atom karbon ini juga sudah saya bahas di minggu lalu ya. Jadi jenis atom karbon ada 4 ya. Ada namanya C primer, ada namanya C sekunder, ada C tersier ya, dan C quaterner. Jadi penjelasannya kan udah di catatan itu. Cuma saya akan memberikan ulasan singkat aja. C primer itu artinya dia mengikat satu atom C. Kalau ini 2 atom C diikat ya. Kalau tersier 3 atom C yang terikat. Yang diikat, yang quaterner berarti 4 atom C. Jadi kalau misalnya dia dalam struktur, kalau primer biasanya kayak gini dia. Nah, hanya ada 3. Ini adalah contoh yang primer. Dan kalau sekunder, biasanya dia hanya ada 2. Kalau tersier berarti hanya ada 1. Kan tadi kan kita punya atom C dengan 4 tangan ya. Jadi kalau dia mengikat 3 atom C, berarti kan hanya tinggal 1. Kalau dia tidak berikatan, berarti kan hanya 4 semua. Ya, itu basicnya kalian memahami jenis atomnya. Dan kalau quaterner berarti atom C ini tidak punya hal lagi. Karena keempat tangannya sudah dipakai untuk mengikat atom C lain. Nah, itu pemahaman singkatnya. Jadi gampang memahami jenis-jenis atom karbon itu. C primer, C sekunder, C tersier, quaterner. Ini wajib kalian tahu. Karena mungkin di ulangan juga akan saya kasih soal seperti ini. Coba tunjukkan yang mana dari struktur karbon berikut yang tergolong primer, sekunder, tersier, quaterner. Oh, ini patokannya. Jadi kalau misalnya dia primer, hanya ini lihat 3 dia. Udah primer tadi. Kalau sekunder hanya 2. Itu kalau tersier hanya 1. Dan kalau quaterner tidak ada H sama sekali. Tidak ada atom H. Karena keempat tangannya sudah dipakai untuk mengikat atom karbon lain. Ya, itu ya. Simpel ya. Jenis atom karbon simpel ya. Tinggal lihat H aja kuncinya. Baik, lanjut lagi. Jadi untuk penggolongan hidrokarbon ya. Penggolongan hidrokarbon. Jadi penggolongan hidrokarbon itu banyak gini ya, banyak bagian-bagiannya, dari jenis rantainya, dari jenis ikatannya, itu kan. Rantainya kan ada yang sifatnya terbuka atau rantai lurus atau bercabang, itu namanya golongan alifatik. Itu yang udah kita bahas minggu lalu ya. Kemudian nanti juga ada golongan siklik yang nanti tertutup ya, seperti untuk siklus itu. Dan yang ketiga nanti ada aromatik. Oke, kalau golongan aromatik ini nanti kita akan bahas di kelas 3. Ini kita nggak akan bahas nanti. Saya akan lebih cenderung membahasnya ini golongan yang alifatik. Siklik bisa juga dipelajari kalau misalnya masih ada waktu. Tapi yang paling pentingnya adalah yang golongan alifatik. Ini yang wajib kalian tahu di kelas 11. Nah, golongan alifatik nanti itu juga ada dibedakan ya berdasarkan ikatannya. Nanti ada yang ikatannya jenuh. Jenuh ini bukan bosan artinya. Jenuh ini artinya ikatan tunggal artinya. Ya, dan kalau yang berikutnya ada ya jenis ikatannya yang tak jenuh. Nah, yang ikatan jenuh yang kita bahas itu adalah golongan alkana ya, alkana.
Kemudian yang tak jenuh itu adalah golongan alkena dan alkuna. Oke, ini yang penting kita pelajari ya. Jadi di materi ini nanti kita belajar namanya ya, nama. Kemudian kita belajar sifat fisik dari ketiga ini ya, sifat fisik, sifat kimianya gimana, dan reaksinya. Jadi itulah materi yang kita bahas untuk bab ini. Dari penentuan tata nama alkena, alkuna, kemudian reaksinya bagaimana, sifat fisik, sifat kimia bagaimana. Itu aja poinnya di bab ini ya. Oke, supaya lebih singkat lagi, ya kita bahas dulu yang alkana dulu ya. Ini kita bahas dulu alkana. Oke, di alkana sendiri itu merupakan salah satu jenis hidrokarbon yang memiliki ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ya, jadi dia akan memberikan tangannya, atom C itu akan memberikan tangannya sebanyak satu ke atom lain. Kalau rangkap berarti bisa 2, bisa 3, kan itu kalau yang tak jenuh. Nah, alkana ini kalau dalam kehidupan sehari namanya adalah parafin ya. Kalau kan ke industri kimia itu alkana itu dikenal dengan nama parafin. Jadi alkana sendiri itu memiliki rumus molekul ya, Cn H2N plus 2. Ini adalah rumus molekulnya ya. Dengan N sendiri itu adalah jumlah atom C-nya. N ini maksudnya jumlah atom C-nya. Jadi misalkan kalau C-nya 1, kita kan mengganti N1 kan. C1 hanya N yang dengan 1 berarti kan hanya 4. Jadi bentuk dasarnya kalau C-nya 1 dia akan memiliki rumus molekul CH4. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini ada rantai utama alkana ya. Ini adalah penting juga dipelajari karena nanti kalau kita memberikan nama tuh berdasarkan nama rantai utama ini ya. Jadi kalau misalnya C1 berarti kan dia CH4 ya, rumus molekulnya sesuai dengan rumus itu ya. Jadi ini namanya adalah metana ya. Kemudian seterusnya itu kan C2H6 misalnya. Kalau untuk yang C2 ini namanya adalah etana ya. Kalau yang C3H8 itu namanya adalah propana. C4H berapa tuh? 4000, 8 tambah 10, C4H10. Ini namanya butana. Kalau C5H12 itu pentana ya. Kalau C6 di H-nya 14 ya. C6H14 itu namanya adalah heksana. Mewajibkan hafal nanti ya karena penting untuk tata namanya. Kalau C7 di H-nya 16 itu namanya heptana. C8H18 itu namanya oktana. Dan untuk C9H20 itu namanya nonana. Dan yang terakhir C10H22 itu namanya dekana. Ini adalah rantai induk ya dari alkana. Ini alangkah baiknya itu kalian hafal. Sebenarnya apakah sampai 10? Enggak. Sampai 20 ada, tapi untuk kelas 2 ya kita maksimalkan lah untuk hafalin cuma sampai 10 dulu ya. Ini adalah rantai induk dari alkana. Ya, kemudian setelah kita tahu rantai induk, nah sekarang baru kita mulai ke pemberian tata nama ya. Tata nama alkana ini kita mulai ke materi pemberian tata nama ya. Bagaimana kita memberikan tata nama. Nah, tata nama bukan alkana sorry ya, tata nama hidrokarbon ya. Yang dimulai dari alkana dulu. Jadi kalau kita ingin memberikan tata nama untuk suatu hidrokarbon, terutama yang alkana dulu ya, alkana ini aturannya adalah pertama
Sorry, ini kurang keluarga. Kita harus menyebutkan nomor cabangnya dia. Nanti ada istilah cabang atau alkil. Nanti kita bahas cabang itu apa aja ya. Ada nomor cabang, baru kita ikuti dengan nama cabangnya. Nama cabangnya apa? Baru kita sebutkan nama rantai induk tadi ya, rantai utama tadi yang C1 sampai C10. Ya, makanya saya bilang hafalkan itu, karena ini merupakan modal awal kita dalam berikan nama soalnya. Ya, ini penting ya. Jadi kita harus, sorry itu garisnya kurang bagus ya. Jadi kita harus hafal rantai utamanya. Nah, sekarang yang jadi dasar kita berikan nama itu adalah kita pertama itu harus tentukan rantai utamanya. Nah, rantai utama itu gimana cara menentukannya? Kan itu pertanyaan sekarang. Rantai utama itu kita tentukan dari memberikan nomor pada struktur itu dengan syarat ya, kita beri nomor ya dari atom C yang dekat dengan percabangan ya, dekat percabangan dan memiliki rantai paling panjang. Nih, untuk menentukan rantai utamanya itu seperti itu. Kita berikan nomor dari atom C yang dekat dengan percabangan dan memiliki ikatan paling panjang atau rantai paling panjang. Rantai terpanjang. Nah, itu syarat utamanya adalah kita harus tahu dulu apa rantai utama. Ini paling dasar awal kita tata nama itu ya. Jadi setelah kita tentukan rantai utama, baru kita sebutkan cabang ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih cabang itu apa aja nih. Cabang atau alkil, istilah dalam ilmu kimia itu namanya alkil. Bukan alkil balik ya, beda tuh. Di cabang atau alkil rumus molekulnya juga ada, itu CN H2N plus 1. Ya. Cabang yang pertama itu namanya adalah seperti ini, strukturnya seperti ini, CH3 ya. Ini namanya adalah metil. Kemudian cabang yang kedua, artinya cabang kedua, cabang dengan 2 atom C misalnya ya. CH2, misalnya CH3. Ini namanya adalah etil. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Cabang ketiga. Cabang ketiga itu kalau misalnya ada 3 atom C ya. Jadi misalnya katakan di sini CH2, CH2, CH3 ya. Kurang sih tanda biar nggak bingung kalian. Ya. Nah, ini namanya adalah propil. Ya. Propil cabang misalnya di sini. Kalau cabang propil itu juga dia beda dengan cabang dia punya turunannya atau derivatifnya. Jadi kalau cabang propil itu percabangannya tidak hanya di ujung-ujung ya, jadi dia juga bisa cabang di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya saya gambarkan seperti ini, CH3 ya, ini ada CH, CH3, nah cabang sini, saya tanda biar nggak bingung. Ini namanya kalau cabang di tengah-tengah, ada percabangan di tengah-tengah itu ya, ini namanya iso, cabang iso. Jadi namanya iso propil. Ya, jadi ini adalah 4 yang saya bahas ya, 4 cabang yang saya bahas. Untuk lebih lengkapnya itu sudah ada di catatan kalian. Tapi catatan kalian yang saya kasih itu masih kurang ini ya, itu karena saya ambil dari teman saya. Dia menjelaskan kurang detail juga, tapi nggak apa, sebagai referensi saja biar kalian tidak buta sekali materinya karena saya jarang memberikan catatan ya. Oke, ini ya, percabangan yang wajib kan ingat, karena di kelas 2 paling sampai seprofil, sebenarnya ada sampai ada lagi 3 yang harusnya yang saya bahas, tapi itu kayak lebih condong ke materi kelas 3. Jadi cukup ini aja yang kita gunakan atau kita pahami dulu ya untuk percabangannya ya di kelas 2 itu metil, etil, propil dan isopropil. Nah, karena nanti ada
cabang butil, isobutil, ya, tersier butil, sekunder butil, ya. Itu bisa kalian pelajari sendiri. Ya, bisa kalian lihat di buku atau di materi di internet ya. Tadi sumber belajar tuh banyak ya. Jadi kemarin ada yang ngechat saya tuh, Pak, kalau saya sudah pakai materi ruang guru gimana? Silakan, nggak masalah. Kalian bebas belajar dari mana saja ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ini sudah nama cabang udah ya. Nah, sekarang kita coba latihan yang memberikan nama ya struktur dari hidrokarbon ya. Misalnya ini saya kasih contoh. Contoh. Saya punya suatu hidrokarbon misalnya sebentar. Udah. Saya punya satu struktur hidrokarbon misalnya. Ya. Sebentar. Strukturnya seperti ini. CH 3 ya. Perikatan ini lagi. Misalnya ada CH3, ini CH, ini CH, ini CH3. Nah, dari struktur ini kan kita bisa juga tentukan mana jenis atom karbonnya ya, mana primer, mana sekunder, mana tersier, partner ya. Ini kita lihat patokannya atom H aja ya. Selain kita berikan nama, coba kita tentukan yang mana primer, sekunder ya, boleh sekalian. Jadi primer otomatis yang hanya 3 ya. Berarti yang saya coret biru ini adalah primer ya. Primer ya, ini primer. Hanya 3 juga primer. Kalau sekunder yang warna hijau oke. Yang hanya 2. Nah, 2 ini yang sekunder. Tersier berarti yang hanya 1. Berarti dia struktur ini nanti dia akan memiliki 3 atom primer, C primer ya, 2 atom C sekunder dan 1 atom C tersier ya. Terus sedikit latihan untuk yang penentuan jenis atom karbon tadi ya. Oke. Oke, lanjut lagi kita memberikan nama. Oke, pemberian nama. Tadi kan aturannya adalah kita harus memberikan nomor ya. Nomor itu dari atom C yang dekat dengan cabang. Ya, percabangan itu biasanya dimulai dari atom C nomor 2. Jadi nggak ada cabang di nomor 1. Pasti minimal cabang di nomor 2 kan gitu. Nah, sekarang pemberian nomor itu bebas. Bisa dari sebelah sini, dari kanan atau bawah atau atas nanti kalau ada atom C ya. Kebetulan di atas nggak ada nih kan. Nah, sekarang yang dipatokannya adalah yang mana atom C dekat cabang dan atom C-nya memiliki ikatan paling panjang ya. Nah, otomatis kita berikan nomor itu dari sebelah kiri. Ya, nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 3, apakah boleh ke bawah? Boleh. Tapi kalau 3 bawah kan pendek atom C-nya. Jadi kan patokannya adalah cari yang paling panjang dulu ya. Coba kamu hitung ke arah mana aja bebas. Asalkan dia atom C-nya ikatannya panjang. Oh, berarti ini adalah rantai utamanya. Kan itu modalnya awal kita memberikan nama itu adalah tahu rantai utamanya dulu kan gitu. Ini 4, ini 5 kan gitu. Jadi otomatis ini ya yang saya berikan tanda ini, yang saya beri angka ini merupakan rantai induknya ya. Ini yang merah tanda ini adalah rantai induknya. Otomatis yang di luar nomor itu adalah sebagai cabang, warna hijau sebagai. Ini adalah cabangnya dia. Oke, cabangnya adalah CH3. Jadi namanya adalah cabang metil sesuai dengan yang saya jabarkan tadi. Sehingga kalau kita berikan nama, ikuti aturannya dia, nomor cabang, nama cabang, baru rantai induk kan gitu. Nah, nomor cabangnya di mana? Dan atom C berapa ada cabang? Nomor 2 kan. Berarti 2 strip, dan cabangnya apa? Metil. Dan sebutkan rantai induknya. Rantai induknya adalah atom C5. C5 tadi namanya apa? Kalau di sana saya bahas itu adalah pentana. Nah, itu caranya. Ini bentuk sederhananya kalau kalian buat tata nama dari struktur karbon. Ya. Sekarang ada lagi contoh, bagaimana kalau misal cabangnya lebih dari 1 kan itu. Contoh lagi nih, bagaimana kalau cabangnya lebih dari 1?
Terus bagaimana aturan namanya? Nah, sekarang note sedikit. Jika terdapat cabang yang sama ya, saya pakai yang sama dulu ya, cabang lebih dari satu dan sama ya cabangnya, dan sama jenis cabangnya itu, maka nama cabangnya diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. Diberi awalan. Awalan apa? Nih sesuai dengan ini ya, apa namanya? Dalam bahasa Yunani ya, nih awalannya tuh. Sebentar. Oke, masih 2 menit. Jadi awalannya tuh kalau dia 2 cabang sama itu diawali kata di. Kalau 3 itu tri ya. Kalau 4 itu tetra. 5 ada. Nah, kalau 5 ada tapi sangat jarang, tapi maksudnya maksimal itu sampai 4 ya. Tri dan tetra. Ya, ini kasusnya kalau terdapat cabang yang sama. Baik, sekarang lanjut lagi ya. Untuk contoh, kalau misalnya terdapat cabang yang sama dan lebih dari satu, itu gimana? Nah, contohnya sekarang. Contohnya, misalnya saya punya struktur seperti ini. CH3, CH2 misalnya. Sini CH3, di sini CH3 misalnya. Dan sini CH2, sini CH2, ini CH3. Nah, tutup yang boleh panjang nih ya. Nah, sekarang sama ya. Pertama itu adalah kita berikan nomor dulu dari senyawa hidrokarbon ini untuk menentukan yang mana rantai induknya. Oke. Berarti kan bebas seperti saya bilang tadi ya, dari sini boleh, dari sini boleh, dari bawah boleh, misalnya dari atas boleh, asalkan dia paling panjang ya. Nah, sekarang coba kita hitung ya, dari mana dulu, dari kanan misalnya. 1, ya namanya, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, rantainya 6 namanya. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5. Pendek ke atas juga 5. Berarti dia rantai paling panjang adalah 6. Tapi kalau misalnya saya berikan nomor dari sebelah kanan, nanti percabangannya sangat jauh ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nomor 4 baru ada cabang. Otomatis kita harus memberikan nomor dari sebelah kiri ya, karena supaya cabangnya dekat. Kalau yang 4 kan jauh nih. Juga sama kayak di atas juga. Bentar. Kalau di atas kan dia jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. Pendek ya. Dia nggak bisa. Tetap patokannya cuma kiri kanan buat ini ya. Oke, bentar. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, jadi kita beri nomor dari sebelah kiri ya. Jadi ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantai utamanya 6 ya. Ini tapi ini warna hijau ya. Ini rantai utamanya. Berarti yang di luar ini ya. Yang di luar nomor ini berarti dia sebagai cabang. Oh, cabangnya ada 2, kembar lagi ya. Cabangnya namanya cabang metil. Nah, sekarang gimana berikan namanya? Nah, aturannya tadi kan nomor cabang, nama cabang, baru nama rantai induk. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya dia sama cabangnya dan lebih dari 1, nomor cabang kita sebutkan sebanyak berapa ada cabang yang kembar.
Nah, pada kasus ini kan ada 2 cabang kembar. Berarti nomornya itu kita sebutkan 2 kali. Sehingga namanya jadinya, bentar, ke bawah dikit ya. Namanya jadinya nanti adalah 3,3. Kan nomor 3 cabang ini kembar. Sebutkan 2 kali ya, karena 2 cabang sama. Strip, karena 2 cabang sama, tadi kan diawali kata di ya. Kalau 2 ya, kalau 3 tri, 4 tetra ya. Di 3,3 di baru nama cabangnya, dimetil huruf besar ya, dimetil, dan rantai induknya 6 berarti heksa ya, heksana. Oke, ini adalah contoh kalau kasusnya dia memiliki cabang yang sama yang jumlahnya lebih dari 1. Oke, ya, coba saya dulu sebentar. Oke, sekarang kasusnya bagaimana kalau dia cabangnya beda ya, cabangnya beda, dan struktur karbon itu seperti gimana kita berikan nama misalnya. Bentar kok nanutnya dulu. Sekarang bagaimana kalau cabangnya beda? Jika terdapat cabang yang berbeda. Ya, jika terdapat cabang yang berbeda atau alkil berbeda ya. Jika terdapat cabang berbeda, jadi aturannya adalah penyebutan cabang, nama cabangnya ya. Jadi penyebutan nama cabang itu diurut ya, diurut sesuai atau diurutkan ya sesuai dengan nama alfabet atau abjad. Ini kasusnya kalau misalnya terdapat struktur dengan 2 cabang yang berbeda. Misalnya antara metil etil atau propil metil atau propil etil itu gimana gitu. Jadi namanya cabangnya harus kita urut sesuai dengan abjad. Kalau metil sama etil kan antara M sama E. Otomatis E lebih dulu daripada M kan sesuai dengan abjad. Oh, di etil sebutkan dulu gitu. Kemudian apalagi P sama M. Kan L lebih dulu daripada P, berarti metil lebih dulu kayak gitu. Jadi dia harus kita urut sesuai abjad ya. Oke, untuk memudahkan kalian memahaminya nih saya contoh lagi. Contohnya nih. Tanda waktu nggak masih? Karena video ini akan stop 10 menit soalnya. Kalau masih ada waktu. Oke. Misalnya contohnya seperti ini. Wih, makin ribet nih ya. Ada struktur yang lumayan panjang nih. Ya. Sekarang kita cek lagi nih. Berikan nomor ya. Sebentar. Nah, nomornya kan dari sini atas bawah ya. Cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Berarti otomatis nih dari kiri lagi ya. Karena paling dekat cabang di kiri ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, bisa ke atas sampai 5 nanti jadinya. Coba kita lurus saja. 4, 5, 6. Oh, rantai utamanya 7 ya. Oke, rantai atom C yang 7 paling panjang. Berarti ini adalah rantai induknya. Ya, C7. Berarti namanya nanti gimana? Ya. Kita sebutkan, ada cabang banyak nih. Ada 2 cabang beda ya. Cabang yang C2 ini, ya, yang atom C2 ini namanya apa? Metil ya. Dan cabang yang satu ini namanya metil. Sehingga namanya nanti jadinya sebutkan yang ini dulu ya, karena E lebih daripada M. Jadi 3 etil baru 4 metil dan rantai utamanya 7 berarti heptana. Nah, ini adalah contoh kalian berikan nama untuk jika struktur hidrokarbon itu memiliki
dua cabang yang berbeda ya. Oke, jadi ini dulu materi yang saya sampaikan untuk hari ini ya. Jadi tentang pemberian tata nama hidrokarbon dan penggolongan jenis atom karbon. Untuk materi selanjutnya itu tentang yang golongan alkena, mungkin akan saya bahas di sekolah nanti hari Senin ya.